Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia dalam seri tutorial menyusun laporan penelitian tindakan kelas. Pada saat ini akan kita bahas tentang seri bab 5. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke bab 5 yang ada, bahwa bab 5 adalah merupakan penutup dari laporan penelitian tindakan kelas. Sehingga dalam hal ini Bapak Ibu sudah pada titik mau menyelesaikan sebuah laporan penelitian tindakan kelas yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam bab 5 tersebut itu merupakan rangkaian dari bab 1, 2, 3, 4, dan 5. Terdiri dari simpulan dan saran. Di sini terdiri dari subbabnya itu simpulan, implikasi, dan saran. Simpulan di sini juga merupakan suatu rangkaian atau keterkaitan atau benang merah tadi atau pembahasan sebelumnya, mulai dari judul, terus pada bab 1, kami ulangi lagi di bab 1 untuk menyatakan bahwa itu perlu. Kami katakan lagi ada paragraf di belakang latar belakang masalah, itu ada masalah yang memang harus perlu untuk diteliti. Di sampingnya itu ada rumusan masalahnya apa. Ini semuanya sambung. Tadi judul, berikutnya latar belakang masalah, perlunya, masalah yang ada itu muncul. Setelah itu rumusan masalahnya, ini juga nyambung, segaris dengan judul. Setelah itu tujuan. Ya, ini semuanya satu garis lurus, ada sambung tali terkait. Berikutnya yang pada bab 2, yaitu hipotesis tindakan, ini juga akan menyambung terus. Sambungan berikutnya adalah di hasil penelitian tadi. Hasil penelitian yang sudah dibahas di waktu lalu pada pembahasan di seri bab 4. Sedangkan untuk yang kelima yang menyambung lagi adalah simpulan. Kalimat-kalimat di dalam simpulan ini harus terkait, harus terhubung atau ada benang merahnya, mulai dari judul, rumusan masalah, atau sebelumnya ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, hipotesis tindakan, hasil penelitian, dan simpulan. Sehingga Bapak Ibu, misalnya di sini kami contohkan, misalnya simpulan bisa berisi pernyataan dari pengalaman empiris dalam laporan, juga pembahasan dan hasil penelitian pada bab 4, dan didukung secara teoritis pada bab 2. Nah, misalnya berdasarkan data yang diperoleh dari pengalaman secara empiris dan hasil analisisnya pada bab 4, laporan penelitian tindakan kelas ini, dan didukung secara teoritis yang dikemukakan pada bab 2, laporan penelitian tindakan kelas Classroom Action Research ini, maka disimpulkan bahwa pembelajaran teks deskriptif melalui metode Pamuki dengan the nearest neighborhood media telah meningkatkan hasil pembelajaran menulis teks deskriptif bahasa Inggris dan keaktifan siswa
kelas 7B Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Adimulyo semester 2 tahun pelajaran 2012-2013. Ini kami berikan contoh suatu penelitian tindakan kelas pada awal-awal mulai berlakunya Permenpan RB 16 tahun 2009. Saya sudah mengawali bersama teman-teman guru. Pada saat itu kami ditempatkan atau ditugaskan sebagai Kepala SMP Negeri 1 Adimulyo sekaligus sebagai guru bahasa Inggris di sana. Sehingga pada saat itu bisa kita gunakan hasil karya-karyanya, karena pada tahun 2012, tepatnya bulan April 2012, di situ saya sudah mendapatkan kepangkatan 4C, Pembina Utama Muda, sehingga untuk perolehan mendapatkan peningkatan pangkat, kenaikan pangkat berikutnya harus menyusun sebanyak 14 publikasi ilmiah dengan pengembangan diri yang cukup, serta karya inovatif jika memang ada. Alhamdulillah dengan proses yang cukup panjang dan bersabar, sehingga usulan pada tahun 2016 yang menunjukkan HAPAK-nya, hasil penilaian PAK-nya kurang sedikit khususnya untuk pembelajaran, dan terselesaikan pada tahun 2020, tepatnya Oktober 2020, SK kenaikan pangkat 4D Pembina Utama Madya saya turun, dengan sebelumnya dilalui dengan presentasi ilmiah yang waktu itu dilaksanakan di Malang. Alhamdulillah prasyarat untuk kenaikan pangkat ke-4D antara lain harus ada unsur penelitian, laporan penelitian, bisa penelitian tindakan kelas maupun penelitian tindakan sekolah. Ada unsur jurnal ilmiah dan ada unsur buku pendidikan ataupun buku dalam bidang pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, monggo Bapak Ibu untuk bisa berkreatif, berinovasi sambil sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan. Sehingga dengan melaksanakan PTK tersebut, kalau pelaksanaan PTK-nya, penelitian tindakan kelasnya itu benar, tidak ada kelas atau siswa yang dirugikan. Karena apa yang Bapak Ibu lakukan itu adalah semuanya demi untuk upaya peningkatan, upaya optimalisasi dari action-action tindakan-tindakan yang Bapak Ibu lakukan. Kalau ada pendapat bahwa PTK mengganggu atau merugikan siswa, itu perlu dipertanyakan. Bagaimana peneliti itu melakukan penelitiannya? Upaya apa yang dilakukan di situ? Sehingga pada Ibu, saudara-saudara semua, mari Bapak Ibu meneliti, melaksanakan penelitian bukan semata-mata untuk biar bisa naik pangkat, tetapi meneliti untuk melakukan
upaya peningkatan. Sehingga dengan upaya tersebut, apa yang Bapak Ibu lakukan itu berdampak dari apa yang Bapak Ibu lakukan, insya Allah nanti bisa digunakan untuk menunjang peningkatan karir maupun pangkat Bapak Ibu sebagai guru ASN di Republik Indonesia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, implikasinya misalnya di sini, dalam implikasi peneliti menuliskan dampak dari hasil penelitian yang dilakukan. Dapat juga disampaikan kelebihan atau keunggulan dari tindakan yang dilakukan. Misalnya penggunaan media pembelajaran yang bervariatif dan sesuai dengan kondisi dan situasi serta keadaan siswa maupun tempat belajar memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya dapat membantu peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Pembelajaran teks deskriptif melalui metode pembelajaran Bang Mogi dengan The Nearest Neighborhood Media dapat digunakan untuk melakukan pengamatan dan penelitian sederhana sehingga hasil yang dideskripsikan benar-benar merupakan yang original dan sangat kontekstual sehingga dapat memberikan inspirasi dalam memproduk teks deskriptif lainnya. Sehingga dalam hal ini moga-moga kita memberikan atau memberi pembelajaran 1, siswa bisa membuat 1000, khusus dalam konteks menyusun teks deskriptif. Contoh, dengan mengenal 1 orang, berarti akan bisa mendeskripsikan dalam teks deskriptif 1. Kenal dengan 10 akan bisa 10 teks deskriptif, 100 akan 100, 1000 kenal dengan 1000 orang akan bisa mendeskripsikan teks deskriptif 1000 macam. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya misalnya di dalam saran pada bab 5 ini, dalam hal ini peneliti menyarankan tentang hasil penelitiannya sehingga dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah catatan jika situasi dan kondisi sesuai. Sekali lagi kita ingatkan bahwa penelitian tindakan kelas ada penelitian kualitatif. Ini spesifik, bukan untuk generalisasi. Kalau seandainya ada Bapak Ibu yang ingin mencoba dengan itu, mungkin karena konteksnya atau situasinya hampir sama dengan peneliti yang sudah melakukannya. Sekali lagi, PTK bukan untuk generalisasi. PTK sifatnya bersiklus untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya spesifik. Contohnya di sini misalnya tadi, jika situasi dan kondisi sekolah memungkinkan, pembelajaran teks deskriptif melalui metode pembelajaran Bang Mogi dengan The Nearest Neighborhood Media dapat dijadikan salah satu alternatif metode pembelajaran bagi guru yang dapat mengaktifkan, mengkreatifkan, mengefektifkan, dan menyenangkan proses pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning CTL approach, yang akhirnya tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dapat dicapai. Bapak Ibu yang saya hormati, kami minta maaf di sini tadi memunculkan model metode pembelajaran Bang Mogi. Ya, kami sampaikan itu karena ini pengalaman best practice saya dalam menyusun PTK ini, sehingga bisa mengantarkan kami untuk ke jenjang kepangkatan yang hampir sampai titik puncak, yaitu dengan kepangkatan 4D, Pembina Utama Madya, dan semoga saja nanti 4E-nya bisa juga dicapai dengan menyusun kembali usul akademik
ataupun mungkin nanti menjelang atau pada saat usia pensiun datang. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi dalam hal ini kami akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa sekali lagi di dalam menyusun atau melaksanakan penelitian tindakan kelas atau yang lainnya, melaksanakan kegiatan publikasi ilmiah maupun karya inovatif, janganlah sekali lagi untuk bertujuan untuk sekadar naik pangkat. Tujuan utama yang perlu Bapak Ibu laksanakan adalah bagaimana Bapak Ibu bisa meningkatkan suatu proses maupun hasil, sehingga kualitas pembelajaran yang dilaksanakan semakin meningkat, semakin kreatif, semakin inovasi, otomatis pembelajaran itu akan berlangsung dengan menyenangkan. Dengan seperti itu, Bapak Ibu tidak akan tertutup tentang kreativitasnya. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, tulis. Setelah Bapak Ibu menulis rencananya, lakukanlah. Jadi prinsipnya Bapak Ibu tidak terikat saya menyusun ini karena mau naik pangkat ini, tidak. Dari pengalaman saya yang sudah kami lakukan, bahwa pokoknya menulis sejak tahun 2006 kami punya prinsip bahwa target setiap semester harus memiliki itu pengembangan profesi atau kalau sekarang publikasi ilmiah, apapun bentuknya. Nah, perkara hal itu nanti bisa dimilih atau tidak, itu kita serahkan pada tim penilai. Sekali lagi, tadi bahwa karya penelitian tindakan kelas atau publikasi lainnya harus apik. A-nya asli hasil karya peneliti itu sendiri. P-nya perlu. Tadi keaslian sudah saya sampaikan di bab 3, mungkin di dalam setting munculkan gambar di sana. Asli yang berikutnya pada bab 4. Pada bab 4 di dalam actingnya, munculkan foto situasi, penelitian tindakan dengan konteks media apa, model apa, atau langkah tahapan apa di situ. Sehingga foto itu menggambarkan bahwa Bapak Ibu telah melakukan tindakan. Sekaligus validasi data, cross-check data, kebenaran tentang proses, untuk menjawab tadi yang bagaimana X bisa meningkatkan Y. Dengan adanya gambar dan deskripsi yang ada, berarti Bapak Ibu sudah menyampaikan, memaparkan kegiatan itu betul-betul dilakukan oleh Bapak Ibu. Selain itu, di dalam penelitian tindakan maupun kegiatan-kegiatan yang ada, Bapak Ibu laksanakan dengan cukup sabar, telaten, sehingga Bapak Ibu harus kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dengan ikhlas. Kerja keras, memang kita harus kerja keras Bapak Ibu. Tidak bisa hal itu akan muncul tiba-tiba tanpa kerja keras. Upayakan Bapak Ibu untuk bisa menggali potensi, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Tuangkan dalam identifikasi masalah dalam karya tulis Bapak Ibu semua. Sebanyak mungkin. Karena dengan banyak masalah, Bapak Ibu tidak akan kehilangan, tidak ada bingung untuk melakukan penelitian selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati,
tadi asli, perlu, berarti perlunya Bapak Ibu ingat di bab 1 latar belakang masalah, Bapak Ibu itu harus memunculkan paragraf tentang perlunya. Nah, mungkin karena sesuatu hasil belajar mapel X rendah atau masalah sikap yang mungkin disparitasnya dengan kondisi yang ideal itu sangat jauh, sehingga itu menjadi alasan kenapa Bapak Ibu melaksanakan penelitian tindakan ilmiah. Bapak Ibu berarti tampilkan atau tuliskan sistematika yang umum maupun misalnya secara spesifik mungkin bisa Bapak Ibu susun, bisa dengan banyak membaca atau di mana, atau lingkup karya yang bisa diterima sebagai laporan sistematika penelitian tindakan kelas. Yang kami sampaikan itu adalah salah satu dari model laporan penelitian tindakan kelas. Apa itu yang paling bagus? Saya kira yang lain juga ada yang bagus. Tetapi yang paling bagus adalah karya yang Bapak Ibu susun sendiri dengan sistematika yang diperkenankan. Berikutnya yang konsisten. Konsisten dalam hal ini adalah apa yang Bapak Ibu lakukan teliti itu on the job oriented. Dunia kerja di mana Bapak Ibu bekerja. Misalnya guru bahasa Inggris, otomatis dunia kerjanya itu berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris, hasil pembelajaran bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Untuk bagi kepala sekolah, pada prinsipnya PTK dan PTS sama saja. Sistematikanya bisa pinjam sistematika pada laporan PTK. Cuma masalahnya yang berbeda. Sehingga di dalam PTS, Bapak Ibu kepala sekolah ingin menyusun masalah-masalah yang ada berkaitan dengan, ambil saja misalnya contoh dari 8 standar yang ada. Atau mengambil tugas dari kepala sekolah, misalnya supervisi. Banyak hal Bapak Ibu yang bisa tentang, misalnya Bapak Ibu ingin meneliti tentang SNP. 8 SNP atau sekaligus 8-8-nya, atau diambil beberapa, dicuplik salah satu SNP yang ada, bisa menjadi sebuah judul. Misalnya tentang, atau tugas tupoksi kepala sekolah supervisi. Contoh misalnya dengan judul optimalisasi atau upaya meningkatkan supervisi akademik, karena sekarang masa COVID, mungkin masa pandemi COVID-19, melalui PJJ daring dengan multimedia misalnya. Berarti di sana akan difokuskan misalnya pada menjurus karena hal pentingnya bagaimana keterlaksanaan dari proses pembelajaran. Bisa jadi nanti optimalisasi supervisi akademik pelaksanaan PJJ daring masa pandemi COVID-19. Melalui apa? Melalui melalui yang ditingkatkan atau dioptimalkan adalah supervisi akademik, pelaksanaan pembelajaran. Medianya pada masa PJJ, pada masa COVID. Medianya bagaimana? Melalui sekolah maya, misalnya kepala sekolah.
Otomatis di dalamnya ada kelas maya. Karena dengan sekolah maya, yang misalnya tanda petik sebagai contoh, di sekolah kami SMP Negeri 2 Gombong sudah membangun 2 sekolah, sekolah nyata dan sekolah maya. Harapannya sekolah nyata untuk melayani pada saat PTM, pembelajaran tatap muka di masa COVID ini. Sedangkan untuk sekolah maya untuk melaksanakan PJJ daring, kita gunakan Microsoft Teams 365. Alhamdulillah berjalan lancar, dan mungkin Bapak Ibu semua kalau konteksnya ada, sebenarnya dalam hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa Bapak Ibu bisa memberikan atau melaksanakan perencanaan dan melaksanakan penelitian tindakan kelas masa COVID-19. Tapi ada yang perlu catatan, sekolah Bapak Ibu harus memiliki sekolah maya sekaligus kelas maya. Yang pertama. Kedua, nanti dalam laporannya berarti konsep kelas, teori tentang kelas dirubah. Yang sudah pernah saya sampaikan kemarin, bahwa kita sekarang temukan kelas fisik yang terdiri dari ruangan, ada panjang, lebar, tinggi. Ada juga kelas berupa interaksi guru siswa dalam lingkungan mungkin di lapangan terbuka atau tempat-tempat lain yang tidak dibatasi oleh dimensi ruang. Yang ketiga, karena masa COVID, ini kelas kita rubah menjadi kelas maya atau sekolah maya. Yang didefinisikan bahwa kelas itu adalah suatu interaksi antara siswa, murid dalam komunitas Teams, sehingga bisa berkomunikasi secara interaktif antara guru dan siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah beberapa hal. Sekali lagi, jika Bapak Ibu ingin membuat laporan penelitian tindakan kelas, harus memiliki syarat apik. Asli, perlu, ilmiah, dan konsisten. Ingat, Bapak Ibu, karyanya kalau sudah ditulis, benang merahnya kita lihat lagi. Mulai dari judul, latar belakang masalahnya, ada masalah apa tidak. Berikutnya rumusan masalah, nyambung, tujuannya nyambung. Terus lari ke bab 2, hipotesis tindakannya nyambung. Lompat ke bab 4, hasil penelitiannya nyambung, sampai ke bab 5 simpulannya nyambung. Moga-moga karena ada benang merah dari judul sampai dengan bab 5 penutup, karya itu bisa memenuhi apik yang ada. Sekali lagi, Bapak Ibu yang saya hormati, itulah beberapa tutorial yang bisa kami sampaikan. Semoga saja sekali lagi bermanfaat dan bermakna. Dan yang kami sampaikan itu salah satu dari contoh model laporan penelitian tindakan kelas. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon maaf seandainya dalam paparan kami dalam tutorial ini ada kurang atau banyak kurangnya atau banyak bolongnya dari apa yang mungkin Bapak Ibu harapkan. Sekali lagi, itu karena kekurangan kami, dan sekali lagi saya minta maaf seterus-terusnya. Mari kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dengan ikhlas, sehingga apa yang kita lakukan moga-moga bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan moga-moga juga untuk orang lain. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.